saya masih tertarik dengan produk impor karena jujur saja motivasi bisnis kan bukan hanya di profit tapi juga ya apa ya, image juga ya. Halo Sobat Koi, balik lagi di channel Dan RD. Kali ini saya sedang berada di salah satu seller ikan koi, Cap Koi Cijati. Di sini terdapat berbagai jenis ikan koi, pakan ikan, dan jasa pembuatan kolam. Oke, langsung saja kita tanya-tanya sama ownernya tentang perjalanan dan kisah suksesnya. Oke Sobat Koi, nah inilah dia ownernya Cap Koi. Sore Kang. Sore. Dengan siapa, boleh disebutkan namanya? Nama saya Saryono. Saryono. Ya, untuk memudahkan Panggilan? saya ada yang panggil Pasar aja. Pasar. Ya. Oke, saya langsung aja ke pertanyaan. Nah, awal mula bikin Cap Koi itu sejak kapan dan kenapa dikasih nama Cap Koi? Boleh diceritain sejarahnya? Siap. Jadi sebetulnya berangkat dari hobi, saya kalau sekarang sebutnya memiliki bisnis di bidang perkoian. Ya. Jadi hobi saya itu untuk dinikmati di rumah ya. Saya bikin kolam. Kadarnya, Itu sekitar tahun berapa Kang? kalau saya ingat-ingat itu kurang lebih 2013, 2014. Dan saya hijrah ke Majalengka 2015. Oh, hijrah ke Majalengka. Berarti aslinya dari mana? Awalnya dari mana nih? Saya lahir di kota kecil di Kebumen, tepatnya di Gombong. Lalu saya menikah dan saya bikin rumah. Saya punya kolam kecil, saya isi ikan, dan saya 2015 tepatnya itu saya merantau ke sini. Dan saya punya usaha kecil, workshop kayu. Dan di tempat workshop kayu itu saya disebut anggarkan, bukan anggaran. Jadi saya selipin. Cuman kebetulan aja gitu ya, ada lahan gitu ya. Lahan. Nah, dibuatlah ya tempat buat naruh ikan. Maksudnya ada kolam kecil di kantornya itu. Nah, berawal dari situ karena tempatnya, lokasinya berhadapan-hadapan dengan Workshop, dengan tempat les Kumon. Itu banyak pengunjung tempat les yang nganterin orang tua siswa dan sebagainya. Mereka menunggu siswa selesai dari tempat les, itu iseng-iseng lihat tempat saya, dan waktu itu belum berpikir untuk jualan. Ternyata banyak yang tertarik tentang koi di Majalengka. Nah, berhubung kita di Majalengka ini belum ada, walaupun ada tapi tempatnya tidak di pinggir jalan. Iya. Masih di perkampungan, masih di pelosok gitu ya. Ya, tapi barangkali saya kurang tahu juga. Saya maaf ya, nggak tahu juga pastinya. Tapi yang jelas pada saat saya mengenal wilayah Majalengka itu belum ada. Nah, sehingga saya berpikir hobi saya mungkin bisa dikembangkan selain untuk pribadi. Jadi paling tidak membantu teman-teman di Majalengka yang waktu itu pingin punya koi tapi ya itu bawanya atau ngambilnya, belinya itu harus dari tempat jauh. Iya. Jadi kalau pas saya pulang ke Jawa banyak yang nitip. Nah, akhirnya berawal dari sana, ya udah kenapa nggak kita bikin semacam tempat seperti yang sekarang kita. Ya boleh dikatakan seller gitu ya. Iya. Seller. Gitu. Nah, saya waktu itu kepikirannya karena tempat ini yang begitu ya, kalau bagi saya itu udah cukup luas. Saya bingung. Kalau saya ngisi ikan koi sebanyak ini nantinya, wah kebayang harus berapa jumlahnya dan berapa biayanya gitu waktu itu. Jadi yang kebayang sama saya
Udah deh, yang penting ada tempatnya dulu, nanti masalah diisi ikan Belakangan urusannya. nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi sekalipun nanti ada isinya ikan jair, ada gurame, ada ikan mas, tapi saya pingin tempat ini dikenal supaya memudahkan. Pokoknya ada koinya, ya udah cap koi saja. Oh gitu. Saya waktu baru buka ini, saya masih banyak keliru menyebut nama-nama ikan pun itu masih suka keliru gitu. Banyak Iya iya iya. Ya karena memang koi banyak juga namanya. Iya, Setiap iya, warna, setiap ini ada nama tersendiri gitu ya. Tapi hebatnya teman-teman di Majalengka ini, mereka tuh support saya. Jadi menyemangati. Udah mas, nggak usah khawatir gitu. Udah jalanin aja. Iya, gitu. iya. Pelan-pelan saya isi gitu. Taunya penuh juga sama. Nah, awal sama ikan koi. Jadi 100% koi. Oke. Awal mula bikin kolam di sini langsung berapa kolam? Langsung segini atau berapa kolam dulu? Langsung. Oh, langsung. Karena waktu Di sini ada berapa kolam sih, Om? ada 10. Satu, dua, Kebetulan kalau kita hubung-hubungkan dengan filosofi bahasa bahasa Mandarin, bahasa Cina, Iya, iya. Cina, cap itu 10. Oh, Nggak cap taunya itu 10. setelah dihitung ini memang ada 10 petak gitu. Berarti suatu kebetulan juga ya? Kebetulan. Suatu kebetulan. Bukan direncanakan? Bukan direncanakan. Oke. Ya, jadi cap itu artinya 10. Nah, kalau untuk produknya, ini Ya. ikan ini produknya dari mana? Dari Blitar atau dari mana? 80% itu dari Blitar. 80% dari Blitar. 20%-nya terkadang saya ambil dari, ada yang dari Bekasi, jadi Oke. penghobi yang waktu awal-awal saya ada jalin komunikasi itu dari Bekasi, sampai hari ini ya suka masih kontak. Nah kadang kalau ada ikan bagus saya ambil dari Oke, Bekasi, dan lainnya dari Banjarnegara, karena Banjarnegara itu ada lokasi tempat pemeliharaan ikan dan pasarnya pun ada, pasar khusus ikan hias. Iya, Nomor 2 terbesar di Jawa Tengah, namanya di Purwonegoro. Nah saya punya relasi, jadi apa ya, rekan bisnis lah. Dia itu punya beberapa petani binaan dia, dan sebetulnya juga ikan-ikan dari Banjarnegara juga banyak dikirim ke Blitar. Ke Blitar. Ya karena kualitasnya memang Ya lumayan juga gitu ya. ada bedanya dengan yang memang asli Blitar. Ya mungkin Blitar juga sama juga, dia nampung dari berbagai daerah lalu dikirim lagi ke Iya. seluruh Indonesia, bahkan dikirim ke luar negeri gitu, dari Nah, Blitar. kalau untuk impor gimana nih, Om? Udah mulai bermain dengan produk impor? Untuk mengawali justru saya tuh ada ikan impor. Oh, awal mulanya impor. Ya. Karena memang Awal mula berapa ikan nih? ada 7 ekor yang rata-rata itu ukurannya udah 60-70 cm. Iya. Ada jenis Siro, ada jenis Kiko, ada jenis Gosiki, ada, kalau laku udah pasti. Udah pasti ya. Kalau kita pengen laku keras kan jualnya jangan terlalu tinggi harganya. Iya. Sementara kalau yang dulu saya alamin, bayangin aja dulu beli harga 5 juta satu ekor. Untuk yang impor. Iya, untuk yang impor. Size 60-an, 60-an. 70 cm. Tapi hanya bisa dijual itu, saya tawarkan 6 juta itu udah berat. Udah berat. 5,5 pun berat. Hanya terjual dengan harga rata-rata 5,2 juta lah. Iya. Average 200.000 dari per ekor, dengan resiko modal yang sampai 5 juta kan. Nah, sekarang kan penghobi ikan ya, termasuk di Majalengka sendiri kan udah mulai banyak. Ya. Kedepannya apa mungkin si Om bakal bermain dengan produk impor? Saya masih tertarik dengan produk impor karena jujur saja motivasi bisnis kan bukan hanya di profit tapi juga Yes. image juga Iya ya. juga. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri Om, di sini Om ada jenis apa aja Om? Di sini karena memang kita fokus jualan, jadi hari per harinya itu selalu dinamis. Jadi kita hari ini semua jenis ada, besok atau lusa terkadang ada yang sudah tidak lengkap. Gitu. Tapi pada prinsipnya kita hampir semua jenis itu ada. Ada ya, hampir semua jenis ada ya. Ya. Nah, sengaja ini petak per petaknya memang itu agak saya pilah gitu.
sebelah sini itu paling depan. Ini memang saya pilih untuk dari segi, bukan dari segi harga dipisahnya, tapi untuk ikan-ikan polos, walaupun kadang tuh dimasukin ikan yang nggak polos juga gitu. Oh, berarti yang ini untuk jenis polosan gitu ya? Polosan, dari ukuran kecil sampai ukuran lumayan besar. Oke. Tatarannya di sini gitu. Lalu di petak sebelah sana kebetulan diisi sama ikan corak jenis apa, ada kohaku, ada siro, ada ya pokoknya inilah dipilah-pilah gitu. Oke Om, untuk melengkapi aja supaya lebih jelas juga, saya pengen tahu nih, pengen lihat-lihat juga jenis ikannya, termasuk juga dengan range harganya. Kolam yang mana dulu Om? Kalau yang ukuran paling kecil sebelah sana. Sana, oke. Ya, kebetulan jumlah ikannya berangsur-angsur sudah mulai berkurang. Oke. Ya, tapi ini Ini size berapa Om? kalau ini kurang lebih di 15 sentian sampai 18 senti lah ini. 15 sampai 18 cm. Ya. Oke, Ini jenisnya ada apa aja nih Om? ini ada midori ya, cakoi midori, ada utsuri. Ya, yang utsuri ini mirip pemuda Pancasila. Oh. Iya. Kalau dia ikut LSM dia organisasinya. Nah, untuk harganya? Yang Untuk harga di sini rata-rata 50 sampai 100 ribu. 50 sampai 100 ribu. Iya, sangat terjangkau lah. Iya, sangat Iya. terjangkau juga. Dan ini udah lumayan dipilah juga. Jadi ikan yang sangat jelek hampir tidak ada di sini. Oh iya. Ya, karena yang bisa dibilang grade-nya terlalu bawah, saya pisahin di sana. Jadi Oh, sana berarti ya baik-baik. ada saya siapin petak yang memang isinya itu ikan-ikan yang kalau mau yang murah asal ikan ada di sana. Berarti buat, ya boleh dikatakan itu mah buat pemula lah. Ya, betul, Tiga, betul, gitu. ya. Terus berikutnya Om? Nah, di sini ini sengaja diisi campur dengan berbagai ukuran dan berbagai kualitas, ada ngumpul di sini. Supaya apa? Memang melihat satu petak tapi udah mewakili semua ada. Bisa dilihat sangkenya ada, cagoynya ada, gosikinya ada soragoy. Nah ini Ada. size berapa nih Om mulainya? Ini rata-rata dari 20 sampai 35 cm ada. Kebanyakan doichu ya? Pas kebetulan ya, betul. Ada tapi hampir imbang lah antara doichu dengan sisiknya ini. Kalau untuk range harganya sendiri Om di sini Om? Kalau di petak yang ini dari harga 150 sampai 500 ribuan lah kurang lebih. 150 sampai 500 ribu, 500.000. begitu. Nah, kalau yang itu Om, jenis apa tuh Om? Yang apa? tuh? Abu-abu, Abu-abu itu soragoy. soragoy. Iya. Itu berapa Om? Kalau yang itu memang kalau diteliti body bagus. Ya. Cuma itu siripnya ada kecil satu. Ya, itu murah itu. Itu berapa, Om? ya. Soragoy. Ini saya jual 300 ribu. Size berapa tuh Om? Itu 33 sampai 35 lah kurang lebih. Kalau mana dulu? Ya. Kalau mana dulu? Ini kalau dari segi ukuran kita lagi taruh ikan yang secara ininya lumayan gede-gede. Nah, tapi Size kalau berapa nih Om? ini 35 sampai 40 cm ada di sini. 35 sampai 45 Iya, cm. hanya yang saya taruh di sini ini ikan yang baru saja selesai karantina. Ya. Ya, jadi kita belum berani taruh. Misalkan saya seleksi nih ada yang bagus. Nanti kalau yang paling bagus saya taruh di sini. Oke. Nah, hanya karena baru selesai dari karantina, kita masih was-was. Iya. Belum 100% yakin ya. Berarti nanti kalau misalkan ada customer pengen beli ikan di kolam ini gimana Om? Kita cek bener-bener diteliti, udah betul-betul yakin bahwa ikannya sehat atau belum. Nah, baru kita ini. Sehat sih sehat, tapi maksudnya dia udah bener-bener fit ya, fresh. Nah, kalau ini kan dari 20 sentian. 20 cm sampai 25 cm ada di sini. 20 cm sampai 25. Ya 20 sampai 25 cm di sini. Ini jenisnya untuk warna-warna yang ya, tapi lebih dominan hampir selalu saya isinya kalau nggak siro, soa gitu ya. Apa namanya ini? Goromo ya, budo goromo. Nah, ini ada cagoy di sini memang. Nah, ini size berapa nih Om? kalau cagoynya kalau nggak salah ini 38. 38.
38 cm, tapi sudah ada yang punya. Oh, Jadi karena khawatir, iya khawatir terjual lagi, jadi sama, sengaja dipisah. ya ini pembelinya lagi bikin kolam. Nah kolamnya kebetulan kita yang set up, kita yang bikin. Berapa tuh, Om? Kemarin seingat saya itu 1,2 harganya, 1.200.000. Nah, kalau untuk yang lainnya di kolam ini Om, kisaran harganya mulai dari berapa? 100 sampai 200.000. 100 sampai 200.000. Iya, Nah, ini nih yang kelihatannya yang super nih. iya. Yang bagus-bagus nih Om. Ya saya pisah di sebelah sini. Walaupun sebetulnya ya supernya kita belum tentu menurut orang lain ini. Iya. Ini tapi di antara yang ada di kolam kita, ini yang grade-nya lebih di atasnya lah gitu. Ini mulai size berapa nih Om? 30 sampai 55-an lah. 30 sampai 55. 55 sentian. Ada ya. Ya, Kanto juga ada ya Om ya. ya Asagi ada, yang Itu kalau yang kuning itu Om, Hariwake. Hariwake. Mm-mm. Itu size berapa tuh Om? Itu perkiraan 36 cm itu. 36 cm. Mm-mm. Sorry Om, untuk range harganya Itu kita jual 500-an lah kurang lebih. 500-an. Iya. Oke. Iya. Ini ya? Nggak mahal ya, nggak ya 500 ya. Mau lah kalau segitu malah. Iya. Terus saya, nah ini nih, ya apa? Tembaga nih, Cagoy. cagoy tembaga. Mm. Ini size berapa nih Om? Ini kurang lebih di 40. Aduh, saya lupa 40 berapa, tapi udah lebih dari 40 cm ini. Kayaknya ini 50 juga ada nih Om, 50 cm Om. Ya, saya udah lupa ini nih. Karena waktu itu sekali datang, waktu itu lumayan banyak. Udah sebagian sudah terjual gitu. Ini udah penghuni udah cukup lama juga. Berapa tahun ini? Tapi lamanya sih belum setahun. Oh, belum setahun belum namanya. setahun, ya. Kalau untuk harganya itu Om, yang cagoy itu Om, Cagoy itu saya jual di 16. 16. Mm-mm. Oke. Ya kalau belinya lebih dari 1 ekor sambil milih yang lain dan udah berlangganan, itu biasanya sih saya kurangin lagi. Gitu. Kadang Nah. saya kasih hadiah lagi juga. Kalau ini yang paling mahal di kisaran berapa dan jenis apa nih Om? Nah, kalau mahal kayaknya nggak ada yang mahal ya. Paling itu aja cagoy tadi. Yang lainnya sih belum ada yang melebihi harga cagoy. Iya. Ya, jadi masih di bawah 1,5 lah harganya. Nggak ada yang melebihi 1,5, 1,6, nggak ada. Itu yang kuning bagus juga tuh Om. Kuning mana nih? Karasi? Bukan itu apa? Yang ada itu Hariwake? Hariwake. Ya, Hariwake memang biasanya nggak seberapa banyak ininya kita stoknya gitu. Karena untuk memilah pola Hariwake yang bagus memang ya rata-rata gimana ya, agak susah. Agak susah juga ya? Agak susah, nggak banyak ininya jumlahnya. Oke, selain yang itu Om, yang spesialnya yang mana lagi nih di kolam ini Om? Ya kalau cagoy kan rata-rata banyak orang punya tuh sisik biasa ya. Nah kalau di sini saya memang mengidolakan dan selalu mempromosikan, memang ini cagoy saya ini banyak yang sisik naga. Nah ini banyak diidolakan sisik naganya. Cagoy sisik naga. Ya, Aragoke. Aragoke. Iya. Size berapa tuh Om? Ini udah ya 40 sentian juga. 40 cm juga. Untuk harganya Om? Untuk harga saya jual 1,1, 1.100.000 ya. Nah, Gitu. boleh tanya nggak, kalau untuk customer cagoy itu kebanyakannya dari daerah mana Om? Udah pasti Majalengka. Selebihnya ada dari Kuningan, Cirebon, Indramayu ada beberapa. Dan yang mulai agak makin banyak ini Cirebon. Cirebon. Ya, Cirebon. Kalau untuk Bandung juga ada. Oh, Bandung ada ke sini. Bandung ada. Terus ada rekanan dari yang dari Tangerang juga ada. Ya. Sebulan atau minggu si Om dapat ngejual berapa ekor Om? Kalau jumlah ekor sih saya apa ya? Belum terekap, belum pernah belum pernah ya nandain berapa gitu, karena saya terbiasa orientasinya omset gitu. Karena saya gabungan antara aneka produk kayu dengan
jasa pembuatan kolam, terus penjualan ikan, pakan dan lainnya, dan urutannya lah gitu. Itu kita ya kisaran angka 100-an lah, 100 jutaan. Oke, terakhir Om, boleh kasih ini nggak barangkali ada saran ataupun tips untuk seller ikan koi yang lainnya? Ya buat teman-teman yang memang satu hobi dengan saya, memelihara ikan koi dan ingin tambahan lah dari hobinya. Yang pertama, kenali dulu bahwa harus ngapain aja, harus apa saja yang disiapkan dari hobi itu, sehingga nanti lambat laun setelah mengenali bagaimana memperlakukan ikan, ya ikan koi, ya perawatan dan sebagainya, nanti dengan sendirinya akan menguasai. Jadi kendala-kendala yang timbul kan, nah sehingga meminimalisir lah tingkat resikonya, gitu. Nah kalau masalah bisa menjual atau menawarkan ya supaya ada nilai feedbacknya itu, ya biasanya tuh mengandalkan relasi. Kan kalau temen itu lebih percaya gitu, dibanding dengan orang yang baru saja kenal gitu, seperti itu. Oke Om, terima kasih atas waktunya. Makasih Om ya. Baik, sama-sama. Sampai ketemu lagi.